pagi teman-teman. Selamat pagi, Perkenalkan, kami adalah perwakilan dari kelompok 3. dan kami akan membahas tentang rancangan penelitian korelasional. Langsung saja, penelitian korelasi atau penelitian korelasional yaitu penelitian yang digunakan untuk mengetahui hubungan dan tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih, tanpa ada upaya untuk mempengaruhi variabel itu sendiri. Pengertian ini ditulis oleh Frankel dan Whelan dalam bukunya terbitan tahun 2008 pada halaman 328. Hubungan dan tingkat variabel merupakan aspek yang penting karena hasil informasi tingkat hubungan antar variabel digunakan untuk mengembangkan atau memperlakukan variabel sesuai dengan tujuan penelitian. Penelitian korelasional ini menggunakan instrumen untuk menentukan apakah dan untuk tingkat apa hubungan suatu variabel dapat dikuantitatifkan. Ciri-ciri dari penelitian korelasional adalah: yang pertama, cocok dilakukan bila variabel-variabel yang diteliti rumit dan atau tak dapat diteliti dengan metode eksperimental atau tak dapat dimanipulasi. Yang kedua, studi ini memungkinkan pengukuran beberapa variabel dan hubungannya secara serentak dalam keadaan realistiknya. Nah, yang ketiga, output yang dihasilkan dari penelitian ini adalah taraf tinggi rendahnya hubungan suatu variabel. Dan yang terakhir, dapat digunakan untuk meramalkan variabel tertentu berdasarkan variabel bebas. Nah, penelitian ini memiliki beberapa kelebihan. Kelebihan dari penelitian ini yang pertama adalah kemampuan untuk menyelidiki hubungan antara beberapa variabel secara bersama-sama atau simultan. Yang kedua yaitu memberikan informasi tentang derajat atau kekuatan hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. Dan yang ketiga yaitu penelitian ini berguna untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan bidang pendidikan, ekonomi, dan sosial. Nah, sedangkan kekurangan dari penelitian korelatif adalah kesimpulan yang dihasilkan tidak menunjukkan hubungan yang bersifat kausal atau sebab akibat mendalam. Jika dibandingkan dengan penelitian eksperimental, penelitian korelasional itu kurang tertib dan ketat, dikarenakan kurang adanya kontrol terhadap variabel-variabel bebas. Pada kesempatan ini, kami akan membahas contoh rancangan penelitian korelasional dengan judul Hubungan Antara Minat, Aktivitas Belajar Seni Rupa dengan Hasil Gambar Bentuk Siswa Kelas 8. Latar belakang dari judul tersebut ialah: pertama, pembelajaran seni rupa merupakan salah satu sarana dan media yang bisa digunakan untuk mengembangkan keterampilan anak, baik dengan cara mengenali dan melatih kemampuan psikomotorik diri anak, maupun dengan menggali bakat yang sudah dimiliki sebagai sumber kemampuan individu yang perlu diolah dan dilatih secara terus-menerus agar keterampilan pada diri anak menjadi berkembang dengan pesat. Kedua, siswa kelas 8 dalam mata pelajaran seni rupa khususnya pembelajaran menggambar bentuk, menurut guru mata pelajaran tersebut kurang maksimal. Dan yang ketiga, ditemukan permasalahan bahwa kesiapan kedisiplinan dan konsentrasi siswa dalam kegiatan pembelajaran gambar bentuk masih rendah dan kurang sesuai dengan indikator yang direncanakan. Maka dari itu, perlu dilakukannya penelitian untuk memaksikan minat dan hasil siswa karena kemungkinan bisa terjadi minat yang tinggi pada siswa belum tentu memperoleh hasil gambar bentuk yang baik. Maka dari itu, perlu dilakukannya penelitian untuk memastikan minat dan hasil siswa, karena kemungkinan bisa terjadi minat yang tinggi pada siswa, belum tentu memperoleh hasil gambar bentuk yang baik. Lalu selanjutnya, apakah minat itu sesuatu yang penting pada hasil gambar bentuk? Tentu saja, karena minat merupakan faktor penting yang akan berpengaruh terhadap hasil gambar bentuk. Peneliti menduga bahwa ada suatu hubungan antara minat siswa pada pembelajaran seni budaya, sehingga berpengaruh dengan hasil karya gambar bentuk siswa. Berikutnya, bagaimana dengan rumusan masalah yang bertumbuh dari latar belakang tadi?
Dalam rumusan masalah yang dipertanyakan adalah bagaimana tanggapan siswa dalam mata pelajaran seni rupa dan bagaimana hubungan antara minat siswa dalam mata pelajaran seni rupa dengan hasil gambar bentuk siswa. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana antar hubungan variabel-variabel di dalam rumusan masalah. Yang pertama, mengetahui hubungan yang positif dan signifikan variabel minat siswa pembelajaran gambar bentuk dengan hasil karya gambar bentuk. Dan yang kedua, mengetahui hubungan aktivitas siswa dalam pembelajaran gambar bentuk dengan variabel hasil karya gambar bentuk siswa. Dan yang ketiga, mengetahui hubungan variabel minat siswa pada pembelajaran gambar bentuk dan aktivitas siswa dalam pembelajaran gambar bentuk dengan hasil karya gambar bentuk siswa. Dikutip dari pernyataan Emzir tahun 2009 bahwa penelitian ini hanya terbatas pada penafsiran hubungan antar variabel saja dan tidak sampai pada hubungan kausalitas. Namun penelitian ini tetap mumpuni untuk menjadi acuan penelitian selanjutnya atau seperti penelitian eksperimen. Menurut Surya Brata, tahun 1998, penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeteksi seberapa jauh variasi suatu faktor berkaitan dengan variasi-variasi pada faktor lain atau lebih berdasarkan pada koefisien korelasi. Sedangkan, Guy dalam Emzir menyebutkan bahwa tujuan penelitian korelasional adalah untuk menentukan hubungan antar variabel atau menggunakan data hubungan tersebut sebagai prediksi. Dalam rancangan ini, maka mengenai hubungan antara minat, aktivitas, dan hasil karya siswa-siswi kelas 8. Bagaimana dengan ruang lingkup penelitian ini? Ruang lingkupnya meliputi yang pertama yaitu model penelitian. Model penelitian ini menggunakan jenis penelitian rancangan deskriptif korelasional, yaitu usaha penelitian yang mengumpulkan data variabel tertentu secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang kemudian dianalisis untuk menjelaskan hubungan di antara variabel-variabel itu dan memprediksi kecenderungannya. Nah, yang kedua yaitu pengambilan sampel memakai probability sampling, yaitu adalah teknik pengambilan sampel di mana semua elemen punya peluang untuk terpilih menjadi sampel. Dengan menggunakan teknik ini, berarti tidak ada kendala apapun untuk melakukan penelitian terhadap kemungkinan atau probabilitas dari elemen manapun jika terpilih sebagai sampel. Dan kemudian yang ketiga yaitu sedangkan subjek yang diteliti adalah siswa-siswa kelas 8 SMP. Nah, ini adalah kerangka pikiran rancangan penelitian korelasional kami. Judul penelitiannya adalah Hubungan Antara Minat Belajar Seni Rupa dengan Hasil Gambar Bentuk Siswa tahun ajaran 2020 sampai 2021. Rumusan masalahnya, penelitian ingin mengetahui bagaimana tanggapan siswa terhadap pelajaran seni rupa serta minat siswa dalam mata pelajaran seni rupa dan hubungan antara minat siswa dalam mata pelajaran seni rupa dengan hasil gambar bentuk siswa. Ada 3 variabel penelitian. Yang pertama, variabel terkait hasil belajar siswa. Yang kedua, variabel bebas hasil praktikum, dan yang ketiga, variabel kontrol, guru, media, dan waktu. Di sini ada 2 indikator. Yang pertama, skor hasil angket atau kuesioner atau analisis data. Dan yang kedua, hasil untuk keterampilan kerja siswa. Di sini kami ada 5 sumber masalah. Yang pertama, responden, siswa kelas 8. Yang kedua, hasil angket. Yang ketiga, informan dari guru mapel seni budaya kelas 8. Yang keempat, referensi. Dan yang kelima, dokumentasi. Di tabel metode penelitian, ada model penelitian, yaitu rancangan deskriptif korelasional.
Ada metode pengumpulan data, yaitu teknik pengambilan sampel memakai probability sampling. Ada analisis data, yaitu variabel minat siswa pembelajaran gambar bentuk dengan hasil karya gambar bentuk. Ada hubungan aktivitas siswa dalam pembelajaran gambar bentuk dengan variabel hasil karya gambar bentuk siswa. Dan ada hubungan variabel minat siswa pada pembelajaran gambar bentuk dan aktivitas dalam pembelajaran gambar bentuk dengan hasil karya gambar bentuk siswa. Di tabel terakhir, ada hipotesis penelitian. Nah, kesimpulan dari penelitian menunjukkan bahwa hubungan minat siswa pada pembelajaran gambar bentuk dan aktivitas dalam pembelajaran gambar bentuk dengan hasil karya gambar bentuk yaitu cukup kuat. Tidak terasa keseluruhan materi dari kelompok 3 telah tersampaikan. Apabila terdapat salah-salah kata atau perbuatan, kami mohon maaf. Feedback berupa tanggapan, kritik, dan saran sangat kami nantikan. Jangan lupa, berikan kami pertanyaan seputar topik penelitian korelasional pada kolom komentar. Terima kasih telah menonton hingga akhir video. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum. Salam!